الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Sekalian, kuliah saya di S3 UNER. Nah, hari ini kita mengambil tema Illuminati. Mungkin agak asing. Ya, karena asing itulah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ya dulu atau mungkin ingat pada saat terjadi krisis moneter 98 di negeri kita ini kan luar biasa amburadul saat ini. Bayangkan rupiah kita itu waktu itu sangat stabil. Seingat saya rupiah kita itu 4.000 atau berapa gitu ya per dolar. Berapa? 2.000 malahnya. 2.000. Kemudian langsung menjadi 11, 13 bahkan sampai 15.000 itu pada saat peristiwa itu. Kemudian Habibie jadi presiden, sempat turun sampai ke 8.000. Wah, sekarang sudah melonjak lagi. Kalau sudah begitu seperti orang kena stroke, penyembuhannya susah. Nah, pada saat krisis moneter tahun 98 itu barangkali ada yang menarik. Kita ingat bagaimana Soeharto itu bersalaman dengan Michael Kamdesus, ingat ya, Presiden Bank Dunia, World Bank. Bagaimana kita melihat salamannya itu loh, ingat ya, lihat salamannya Soeharto sama Michael Kamdesus itu. Nah, nanti kemudian di sini akan kita tahu apa dan siapa World Bank itu. Kemudian barangkali kita juga masih teringat atau mungkin terdengar pada saat Orde Lama itu, jatuhnya Orde Lama itu, ada yang mengkaitkan apakah Soekarno itu terlibat PKI. Ini kan semacam desas-desus atau isu gitu, isu politik yang dikelola, digoreng terus-menerus sampai sekarang pun ada gitu-gitu. Nah, nanti bagaimana? Apakah ada di situ? Ataukah benarkah Soeharto itu memang disiapkan oleh Amerika untuk menjadi presiden? Karena A, B, C, D kira-kira begitu. Jadi ada buku yang menarik yang nanti saya uraikan saya tunjukkan di sini. Kemudian atau kalau diantara kita masih ingat pada peristiwa yang belum lama pada saat era Presiden SBY itu, benarkah ingat Menteri Kesehatan Fadila Supari itu kan luar biasa. Dia ini orang Indonesia yang kemudian lantang membicarakan vaksin apa itu flu burung waktu itu ya, vaksin flu burung. Dan endingnya apa? Fadila Supari masuk penjara. Dan kemudian ada yang ngotot memasukkan diganti sama Endang. Nah, Endang ini apakah termasuk hidden agendanya Amerika, hidden agendanya Yahudi Zionis itu? Kemudian Endang kan kemudian tiba sakit dan kemudian meninggal dunia itu di Menteri Kesehatan. Dan lain-lain peristiwa-peristiwa dunia ini kalau bicara soal teori konspirasi. Pernah dengarkan teori konspirasi itu?
Kalau kemudian kita melihat ke luar negeri, masih ingatkah tergulingnya Saddam Hussein? Saddam Hussein, orang perkasa, orang hebat, wes lantang, tapi kemudian jatuh dengan agresi militer. Kemudian untuk menjatuhkannya diciptakan sebuah konspirasi atau Saddam Hussein mau mencaplok Kuwait karena saking kuatnya Saddam Hussein. Kemudian kita tahu ingat Fidel Castro, presiden Kuba, yang sama lantangnya seperti Saddam Hussein. Fidel Castro ini kemudian juga jatuh karena menentang Barat, menentang Amerika. Dan kita selalu diingatkan cerita soal Turki, yaitu Mustamal Kamal At-Turki yang meninggalnya kemudian luar biasa merepotkan orang yang kemudian seperti boneka, dijadikan sebuah boneka oleh Barat, oleh Amerika untuk menjadi presiden di Turki, dan kemudian merusak tatanan norma kehidupan di Turki menjadi negara sekuler dan meninggalnya sangat naif. Nah, ini semua dan lain-lain tentunya ini bukan peristiwa kebetulan, tetapi peristiwa yang direncanakan, yang kemudian orang menyebutnya dengan teori konspirasi global. Orang-orang kaya di negeri kita jangan kemudian dianggap ini kaya karena kemandiriannya, kaya karena kehebatannya, tetapi di belakang itu semua tentu juga ada yang memainkan. Lah ini yang kemudian kalau diteliti ada yang namanya teori konspirasi. Nah, di sini inilah kemudian kita masuk akan lebih mengenal tentang Illuminatif itu. Ya, Illuminatif ini sebuah gerakan yang iluminasi kan seperti seolah-olah gak tampak, kayak misterius, kayak gaib gitu. Tapi ini barang ada, nyata dan bergerak di setiap negara-negara ketika kemudian punya agenda tertentu. Gerakan Illuminatif ini untuk menjatuhkan atau menurunkan atau kemudian mengangkat seseorang di dalam negeri, di negara-negara manapun gitu. Nah itu. Nah kemudian kita masuk ke ini dulu. Pernah melihat ini? Ini adalah simbol Illuminati. Wis jenengan terjemahkan kaya apa mata apa itu. Ini sebenarnya simbol Illuminati itu. Nah sekarang apa itu Illuminati? Saya membicarakan soal ini karena nanti ada kaitannya dengan bagaimana dengan kita umat Islam. Kemudian apakah di Timur Tengah konflik Palestina ini ada kaitannya apa tidak? Nah itu termasuk di negara kita bagaimana, kemudian bagaimana dengan sistem perekonomian dunia saat ini. Memang ini pembahasannya agak tinggi, jadi kita butuh konsentrasi sedikit. Ya kalau rada mikir sing dhuwur titik. Kalau mikir sing dhuwur titik supaya ngerti bahwa di belakang sesuatu, di belakang kejadian, setiap kejadian monumental itu tentu ada yang mengatur. Tetapi kalau kita kan ingat, pengatur di atas pengatur itu adalah wa makaru wa khairul makirin. Sepandai-pandai orang membuat rekayasa, maka rekayasa Allah lah yang anu. Tapi ini adalah pembuat rekayasa second. Nah, KW-nya kan. Kira-kira begitu. Nah, jamaah sekalian, Illuminati itu apa? Illuminati itu dari bahasa Latin, adalah sebuah nama yang diberikan kepada organisasi persaudaraan rahasia kuno. Organisasi persaudaraan rahasia kuno
yang pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang. Walaupun tidak ditemukan bukti-bukti nyata tentang keberadaan organisasi persaudaraan ini. Kemudian Illuminati, sebuah kelompok rahasia yang bergerak di bawah tanah dan menjalankan segenap agenda Zionis yang diajarkan. Jadi ini nggak kasat mata, tapi luar biasa dampaknya. Karena ini kumpulan orang-orang yang berduit, di atasnya orang berduit, bisa mempengaruhi negara supaya negara itu mencetak duit, bisa mempengaruhi negara supaya di negara itu, misalkan bicara vaksin, maka dia harus mengendalikan, bisa mengintervensi setiap kebijakan negara. Jadi ini dunia, kelasnya dunia. Illuminati itu sebenarnya sudah lama ada, jadi sudah sangat lama. Sama halnya dengan Illuminati, itu saudara kembarnya itu ada namanya Freemasonry, yang merupakan kelompok rahasia gerakan bawah tanah. Jadi Illuminati itu adalah kelompok persaudaraan rahasia yang sangat tertutup dan punya agenda yang sangat besar. Nah, secara umum Illuminati itu adalah suatu kelompok organisasi rahasia yang bertujuan menguasai dunia di bawah kepemimpinan kaum Zionis dan menghapuskan semua agama yang ada. Jadi fahamnya dia, ideologinya dia itu apa? Freedom, kebebasan dan ingin menghapus semua agama. Karena apa? Agama itu dianggap mengekang, agama itu banyak aturan, agama itu dianggap menekan setiap individu, maka kemudian dia harus bebas dari kekangan itu dan agama harus dihilangkan. Dia menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi ini dunia. Sudah di atasnya, kalau di Indonesia kita mengenal 9 naga, ya. Wis di atasnya ini kisan. Termasuk dia ini yang mendikte gedung putih. Dia ini pula yang mendikte PBB. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang memang tidak kemudian dengan mudah terdeteksi, tapi gerakannya luar biasa. Seperti sudah menjadi rahasia umum, para tokoh Illuminati menguasai sebagian besar ekonomi dunia. Jadi deregulasi, debirokratisasi ekonomi itu mereka mengendalikan betul. Harga minyak, termasuk harga barang ekspor impor yang kelapa sawit segala macam itu, ini adalah tidak lepas dari tangan mereka. Yang dengan itu mereka bisa mengatur dan mengarahkan pemerintahan negara-negara di dunia. Salah satu cara dan jalan mereka mempengaruhi akal pola pikiran mereka dunia adalah melalui industri musik dan film. Ini kalau untuk merusak generasi mudanya, generasi anak bangsanya, begitu caranya. Nah, kemudian kalau membicarakan Illuminati, maka ada cakupan-cakupan lainnya yang mungkin kita ini harus sama-sama tahu. Ya, ada saudara kembarnya lah kira-kira. Jadi cakupan Illuminati lainnya adalah Freemasonry, kelompok rahasia gerakan bawah tanah, istilah lain dari Illuminati. Kemudian ada EHM, Economic Hitman,
Ekonomi hitman adalah profesional berpenghasilan sangat tinggi yang menipu negara-negara seluruh dunia. Nah, salah satu materi ini adalah kita ambil dari E. Hepman. Ekonomi hitman ini adalah ada salah satu anggotanya keluar dari kelompok ini karena tidak tahan segala macam, kemudian dia membuat bukunya namanya Konsensus Hitman, itu yang kemudian nanti setelah ini ada. Jadi dia menguraikan betul, membuka rahasianya bagaimana di negara Indonesia mau dijadikan apa, apakah mereka masih bisa diajak kerjasama dengan kita, apakah Freeport itu masih bisa kita kendalikan, itu mereka. Kalau tidak maka harus dijatuhkan, karena Soekarno tidak bisa lagi diajak kerjasama soal Freeport, maka kemudian harus dijatuhkan. Karena Indonesia terlalu berkiblat kepada PKI komunis, maka kemudian dijatuhkan seterusnya. Bagaimana Afghanistan, bagaimana Iran, beliau ini menjelaskan luar biasa, orang yang keluar dari EHM ini. Kemudian nama lain yang ketiga adalah New Watch Order, NWO. Tampak sangat terdengar kita ini mungkin agak asing, namun NWO ini benar-benar ada keberatannya di dunia. Sebuah target dan tujuan utama yakni ingin merubah tatanan dunia. Jadi merubah tatanan dunia. Kemudian istilah lain yang kita kenal adalah korporatokrasi. Kalau pernah membaca bukunya Pak Amin Rais tentang agenda bangsa, 7 agenda bangsa mendesak itu diantaranya membicarakan soal korporatokrasi ini, di mana para pengusaha berkumpul berserikat, para tokoh ulama militer berjadi satu di situ bersekongkol, tapi itu konteksnya Indonesia untuk merusak. Jadi korporatokrasi itu adalah kekuasaan global, di dalamnya ada bank, ada pemerintah, ada militer di situ jadi satu, kemudian mengutak-utik dunia sesuai dengan kepentingannya dia. Nah, ini adalah cakupan-cakupan Illuminati itu. Nah, selanjutnya kita bicara soal histori dan sejarah dan siapa mereka itu. Secara historis, nama Illuminati ini merujuk kepada Illuminati Bavaria, yaitu sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan di Eropa yang didirikan tahun 76 di Bavaria dengan nama Ordo Illuminati. Anggota Illuminati awalnya sebanyak 5 orang, dipelopori oleh Adam Weishaupt, keturunan Yahudi yang lahir dan besar di Ingolstadt, jenenge angel, dan berlatar belakang pendidikan sebagai Jesuit. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan organisasi ini sudah ada jauh sebelum masa Adam Weishaupt. Menurut penelitian ini, Illuminati merupakan organisasi rahasia Yahudi yang bergerak di bawah tanah, menjalankan segenap agenda Zionis yang didasarkan pada ajaran Kabbalah. Kemudian Adam Weishaupt hanyalah kelanjutan tangan Ordo Kabbalah Putih, yaitu salah satu Ordo Kabbalah yang lebih menekankan misi politik. Di samping mengembangkan ajaran Kabbalah dalam menyembah Lucifer. Ajaran Kabbalah itu saya juga belum tahu karena ini perlu dilacak. Mereka merumuskan misi Kabbalah adalah menentukan arah peradaban manusia guna membentuk tatanan dunia baru. Jadi agenda mereka adalah membentuk tatanan dunia baru yang kebebasan, kemudian menghapus agama. Kebebasan dan menghapus agama di bawah kepemimpinan kaum Yahudi. Jadi mereka itu menghendaki pemerintah satu dunia. Pemerintah satu dunia. Ya, kalau Islam mungkin seperti
khilafah. Nah, kalau pemerintah satu dunia ini kan, satu pemerintah dunia itu kan mereka kan tanpa agama dan kebebasan, itu bedanya di situ. Nah, lanjutkan. Orde Illuminati pun semakin populer. Banyak orang bergabung di dalamnya, begitupun para dokter, pengacara, ahli hukum, politisi, dan kaum intelektual juga bergabung, termasuk sastrawan John Van Gucht. Ini jadi makin kuat. Dia merupakan mantan anggota Freemason, sehingga membawa kultur Freemason seperti memberikan nama julukan. Hierarkis Illuminatif juga cukup rumit dan berbagi menjadi 3 kelas. Nah, ini mereka berbagi. Ada minor, ada dirigen, dan terakhir adalah raja. Nah, sekalian, apa tujuan daripada gerakan ini? Seperti tadi saya sampaikan, tujuan perkumpulan rahasia ini adalah mendukung kebebasan, kemanusiaan, perlindungan dari prasangka, dan reformasi ke masyarakat. Kebebasan, ya sembarang, pokoknya segala hal kebebasan. Dikit-dikit bahasanya adalah hak asasi manusia, itu selalu yang didengang-dengungkan. Jadi kalau orang kemudian dikit-dikit ngomong hak asasi manusia, ya siki ciri-ciri diantara tujuan daripada gerakan ini. Illuminatif sebagai sarana untuk mendukung pikiran bebas. Menurutnya penguasa dan gereja zaman itu menekan. Jadi ingat, yang agama yang dilarang, yang tidak diingat tidak hanya agama Islam, agama Kristen, agama pun, kalau agama Samawi itu dilarang karena menekan. Gereja zaman itu menekan, karena gereja itu kan menekan karena agama, sehingga tak cocok untuk pemerintahan modern. Di antara salah satu tujuan organisasi ini adalah menghapus semua agama yang ada, menghapus agama yang ada. Adam Masud, inilah perumus The Protocol of the Elder of Zion, protokol tokoh-tokoh Zionis, yang berisi agenda besar dengan tujuan utama penguasaan dunia oleh kaum Zionis. Kalau cerita-cerita kaum Zionis itu luar biasa. Jadi mereka ingin mendirikan satu negara dalam satu komando Zionis itu. Maka kemudian bagaimana Palestina dengan Gazanya dibabat habis, sudah tidak ada perlu lagi Masjid Yerusalem. Jadi semua adalah pemerintahan satu komando itu. Jadi Zionis Israel itu termasuk dalamnya. Betapa ini negara kecil, wong masih besaran Indonesia, tetapi dia bisa mengendalikan negara-negara besar. Gedung Putih Amerika bisa dikendalikan, kebijakan PBB bisa dikendalikan, umat Islam berteriak-teriak kayak apapun bisa dikendalikan, Kita ini hanya mampu teriak-teriak. Demo ke PBB juga kemudian percuma, karena mereka di bawah kendali Zionis Israel itu. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena memang orang-orang Zionis ini yang memang sudah sejak awal merencanakan agenda dunia ini, termasuk bagaimana menentukan, menyiapkan Presiden Amerika, menentukan dan menyiapkan Presiden Prancis, menyiapkan dan menentukan Presiden Jerman.
negara-negara yang besar itu untuk menjadi dalam kekuasaannya. Bagaimana cara mengendalikannya? Adalah kekuatan finansial. Karena tidak mungkin seorang presiden mampu melaju seorang diri tanpa kemudian menggunakan kekuatan finansial yang bertriliun-triliunan. Nah, dia bisa itu. Termasuk nanti bagaimana di Indonesia. Apakah Anies, apakah Ganjar, apa Prabowo, tidak lepas dari itu semua. Nanti setelah ini kita buka, supaya kita sama-sama tahu bahwa di balik itu semua ada agenda besar yang luar biasa. Bagaimana mereka menguasai dunia? Nah, ini saya katakan tadi. Mereka mengendalikan sistem keuangan dunia. Jadi ada World Bank, ada IMF yang saat itu kita kenal. Kita itu mengenal IMF, World Bank itu kan kira-kira pada saat krisis moneter itu. Ya, terkenal sekali. Bagaimana Michael Kambdesius salaman sama Soeharto dengan gagah luar biasa. Soeharto kayak ketiaknya, padahal dia presiden. Michael Kambdesius adalah direktur bank. Jadi Soeharto yang 32 tahun berkuasa yang dikdaya seperti itu, kena IMF, waduh, jatuh saya. Dan World Bank, IMF ini adalah cara mereka memainkannya. Negaramu bangkrut, negaramu sistem keuangannya seperti ini, maka pinjamlah ke IMF, ke World Bank. Dan setelah ketika pinjam ke situ, dia harus mengendalikan sistem keuangan sebuah negara. Subsidi dihapus dalam rangka menghemat belanja. Ketika subsidi pupuk, subsidi pertanian, subsidi lain sebagainya dihapus, listrik dihapus, maka rakyat menjerit. Ini semua jangan dikira kemudian karena kebijakannya pemerintah Indonesia saja, enggak. Itu semua adalah agenda-agenda dari grup ini. Nah, mereka juga mengendalikan negara dengan kekuatan ekonomi sebagai panglima. Jadi ekonomi itu sebagai panglimanya. Dulu zaman Pak Karno kan kita dengar politik sebagai panglima, kan begitu. Saat ini politik sudah gak bisa lagi sebagai panglima. Padahal politik itu adalah diambil dari pemilu, dan pemilu itu adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat setiap 5 tahun sekali. Harusnya itu sebagai panglima politik, siapa yang diamanati sebagai pengendali, karena dia dipilih oleh rakyat. Tetapi sekarang nggak bisa begitu. Ketika sudah dipilih oleh rakyat, menang, dan rakyat menghendaki A, belum tentu presiden itu bisa mengabulkan tentang A. Karena apa? Di balik presiden itu ada yang mengendalikan. Siapa yang mengendalikan? Kalau dunianya adalah seperti saya uraikan tadi, kalau di negara kita kenal ada istilah naga 9, kemudian oligarki dan sebagainya. Nah, mereka menguasai dan mengendalikan sektor vital pada negara lain. Bidang kesehatan itu mesti dikendalikan. Kesehatan. Industri obat-obatan dikendalikan. Maka menteri kesehatan itu selalu didikte, harus si A, harus si B. Ingat, tadi saya ceritakan soal Fadila Supari itu. Orang top ini Fadila Supari ini. Tapi karena kena agenda ini, Fadila Supari pun jatuh. Digolekno cara ya apa caranya supaya Siti Fadila jatuh? Apa? Korupsi. Golek salah uang korupsi titik gampang, paling enak kalau di pemerintah untuk menjatuhkan orang, Pak.
Wong saya ini politisi ya ngerti lah kira-kira. Gawe wong supaya wong apik dadi elek ku iso. Wong apik wong elek dadi apik ku iso. Itu politik. Nah itu. Kemudian menguasai apa? Menguasai media, energi, pertambangan, politik, ekonomi, dan keamanan. Militer itu Pak sekarang malah juga nggak bisa mandiri. Presiden merintah begitu, apa Menko Polhukam merintah begitu, dia nggak bisa merintah dengan kemandiriannya, tapi di atas itu masih ada lagi siapa yang merintah gitu. Nah ini adalah gerakan iluminatif yang saya sampaikan tadi itu. Ini luar biasa dahsyat, ngeri rasanya gitu. Nah Bapak sekalian, yang dikendalikan apa? Yang dikendalikan itu adalah tentara sebagai panglima, politik sebagai panglima, ekonomi sebagai panglima, itu di antara pilihan-pilihannya. Nah, iluminatif yang global itu di dalam negeri itu kemudian para pemain-pemainnya ada sendiri, rentetannya itu ada Pak, rentetannya itu ada di negeri ada. Kalau bicara soal enteng-entengan misalkan pilihan, setiap pilihan kepala daerah pilkada misalkan, itu kan ongkosnya sangat mahal dan dia nggak bisa kemudian dengan menggunakan kekuatan finansialnya sendiri, nggak bisa. Dia pasti pakai backing ini yang menyiapkan duit ratusan miliar bahkan triliun untuk jadi. Nah si A kalau nanti sudah jadi, setiap melakukan kebijakan apapun agak susah kemudian keluar dari keinginan yang backingi keuangan itu. Ini lokal, bicara lokal misalkan, enteng-entengan pilihan kepala desa lah misalkan. No desa itu masih kepala desa, bondo yo akeh saiki. Ya ana pemodal iku ya ana modal. Lah engko kebijakan kepala desa tidak bisa juga lepas dari orang ngasih modal tadi itu. Inilah gerakan-gerakan yang mereka lakukan luar biasa. Termasuk pilihan legislatif juga sama. Di dapil-dapil tertentu misalkan, dapil yang dianggap rawan, dapil Surabaya, dapil Medan, dapil Jakarta, kemudian dapil mana lagi gitu ya. Ini harus disiapkan orang-orang hebat yang suatu saat harus bisa dikendalikan. Orang hebat bisa dari partai manapun dan dia mengeluarkan duit 10 miliar, 20 miliar agar seseorang itu jadi. Ini terjadi di pilihan legislatif. Jangan dikira semuanya itu normal-normal, enggak. Wong DPR itu kalau mau jadi Pak, DPR RI itu ya 10 miliar itu minimal bondoe. Itu saya antara jadi dan tidak, awang-awangan tuh, ini dari 10 miliar. Paling tidak dia harus ada 15 miliar, 20 miliar untuk jadi DPR RI. Banyak. Dan para oligarki ini menyiapkan. Misalkan di dapil Surabaya, dapil rawan, harus ngambil 2-3 orang dari partai apapun dan ini dibandani. Dan ketika diskusi-diskusi di Senayan, dia harus mengikuti agendanya dia. Nah, ini permainan-permainan oligarki begitu. Nah, yuk sekalian, ini tadi itu NWO tadi, agenda-agendanya seperti itu. Kejadian-kejadian besar di dunia termasuk revolusi Prancis, revolusi Inggris, revolusi Amerika, perang dunia 1, 2, 3 dan tragedi WTC itu adalah salah satu, itu adalah tidak lepas dari gerakan ini. Dengan adanya kejadian besar itu maka NWO dapat mendesain ulang peta politik, ekonomi sampai pola pikir masyarakat dunia seperti yang mereka inginkan. Ini yang salah satu di antara NWO, saudara kembarnya. Nah ini mas sekalian, yang ekonomi hitchman tadi itu, ini juga padanannya adalah profesional berpenghasilan sangat tinggi yang menipu negara-negara di seluruh dunia triliunan dolar.
Mereka menyalurkan uang dari Bank Dunia, USAID, dan organisasi-organisasi bantuan luar negeri lainnya menjadi dana korporasi-korporasi raksasa dan pendapatan beberapa keluarga kaya dari pendapatan beberapa keluarga kaya yang mengendalikan sumber-sumber daya alam planet bumi ini. Sarana mereka meliputi laporan keuangan yang menyesatkan, pemilihan yang curang. Nah, kalau bicara pilihan curang itu Pak, orang disurvei menang, tapi kemudian ternyata kalah. Orang pada saat kampanye pendukungnya luar biasa, kalah. Dulu pada saat reformasi kita ingat Pak Amin Rais itu, nek wae kampanye beludak ra karo-karoan. Maringno swara apa piek. Nah ini pasangan nomor belum ada nomor Anies Baswedan yang ini juga kelihatannya luar biasa. Tetapi seluar biasanya ingat, ini yang mengendalikan nanti itu kekuatan-kekuatan asing tadi itu. Pemilihan curang, penyuapan, pemerasan, seks dan pembunuhan. Mereka memainkan permainan yang sama tuanya dengan kekuasaan sebagai permainan yang telah menentukan dimensi yang baru dan mengerikan selama era globalisasi. Nah, kalimat ini diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh seorang anggota EHM, Economic Hitman, yang keluar dari anggota itu, kemudian dia bercerita seperti ini. Bercerita ini. Ada bukunya. Nah ini bukunya. Namanya John Perkin. Bukunya Confession of Economic Hitman. Jadi saya waktu itu pas kuliah S3 itu dikasih tugas oleh Profesor Radit, Pak Ali sampai bahas soal apa namanya Illuminati. Dan saya kasih di buku ini. Buku ini bahasa Inggris, buku lama, buku tua sebenarnya. Dan saya cari bahasa Indonesianya. Cari bahasa Indonesia. Dan John Perkin ini kemudian keluar dari keanggotaan konspirasi-konspirasi itu dan bercerita. Bagaimana di negara ini, bagaimana di negara itu, cerita semua. Sampai di Indonesia itu kebuka. Bagaimana Soekarno, bagaimana dan seterusnya itu. Nah, salah satu buku yang tidak saya ambil tulisannya, tapi saya langsung cropping. Saya cropping. Ini salah satu buku tulisannya. Buku ini adalah pengakuan seorang laki-laki yang ketika aku masih seorang e-hitman dulu. Nah, jadi dia bercerita soal itu. Bukunya tebal, tapi menceritakan semua kejadian-kejadian gerakan-gerakan ini di setiap negara. Nah, tadi saya ceritakan bagaimana dengan Soekarno. Ini diceritakan di sini. Jadi buku satu halaman ini menceritakan bahwa awal-awal dianggap Soekarno itu bisa dikendalikan. Tetapi kemudian Soekarno itu ternyata di dalam banyak kerusuhan, banyak pemberontakan. Kan tidak ada pemberontakan PRI semesta, ada pemberontakan macam-macam itu kan kalau kita baca sejarah itu. Nah, Amerika mulai kemudian Soekarno ada kecenderungan ke komunis, di sini disebutkan. Ada di sini disebutkan juga kecenderungan ke komunis. Karena itulah kemudian Amerika kemudian tidak berkenan dan kemudian muncullah gerakan untuk menurunkan Soekarno. Di buku ini diceritakan oleh mereka orang asing, orang luar negeri. Jadi dari situ kita tahu termasuk bagaimana peran Ibu Soekarno yang melindungi Soekarno waktu peristiwa G30 SPKI itu. Namanya Dewi Suga ya itu ya. Nah, itu di sini Bu diceritakan. Nah, sekarang sekalian masih berapa menit dong tadi? Jamnya kan sebentar lagi ya. Bagaimana posisi umat Islam sekalian? Di sini umat Islam harus menyadari bahwa mereka menjadikan supaya negara itu
kacau, negara itu menjadi mengikuti gerakan mereka kebebasan, maka mereka caranya apa? Caranya adalah menjadikan artis, penyanyi sebagai idola dan role model dalam perilaku, fashion dan gaya hidup, karena kebanyakan mereka membawa dan menyiapkan ajaran serta gaya hidup yang diinginkan oleh kaum Zionis. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita mengikuti gaya masa kini yang itu tidak ada dalam tuntunan agama Islam, maka dapat dipastikan itu adalah gaya yang ditularkan, yang disebarkan oleh kaum Zionis. Karena itu Bapak Ibu sekalian mesti berhati-hati terhadap anak-anak kita. Mereka kerap menggunakan selebritas untuk mempengaruhi masyarakat dunia dengan musik, aksi panggung, gaya hidupnya yang mengumbar seks dan seterusnya, pornografi. Kalau umat Islam tidak waspada, tentu akan sangat berbahaya terhadap generasi muda kita yang sekarang kita lihat sudah begitu jauh dari ajaran Islam. Ingat sekalian, jatuhnya Andalusia itu adalah salah satu yang direncanakan sangat lama untuk menjatuhkannya. Nah, misi yang digerojokkan adalah apa? Menghabisi para generasinya yang dulu rajin membaca Al-Quran. Dijauhkan dari itu semua, digelontor minuman keras, hiburan, bacaan Quran diganti koran dan seterusnya. Maka itu kemudian mereka jauh dari tuntunan agama Islam yang membuat Islam di Andalusia yang bertahan 7 abad jatuh ya karena itu. Tetapi sebagai umat Islam yang percaya akan janji Allah bahwa masa depan kita bagi gemilang Islam dan umatnya, kita tidak boleh takut dengan gerakan ini. Yang dituntut dari kita adalah kewaspadaan sebagai umat untuk terus berusaha menjadi generasi yang selalu berada dalam kebenaran dan tidak terpengaruh dengan mereka yang mengecewakan dan menghinakan. Kita mesti mempersiapkan diri dan keluarga agar bisa menjadi generasi robbani. Rasulullah bersabda, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang berjalan di atas kebenaran, tiada sedikit pun terpengaruh oleh yang menghina mereka hingga datangnya keputusan Allah. Jadi tadi wa makaru wa wa khairul makirin. Tetapi ini perlu disampaikan supaya kita waspada. Bagaimana Islam ke depan? Umat Islam harus menjadi umatan wasyaton, umat yang satu dan utuh. Menjadikan ekonomi Islam sebagai haluan perilaku ekonomi umat. Menguatkan kerjasama ekonomi umat sebagai ekonomi umat Islam secara global. Nah, ini yang parah Bapak sekalian. Umat Islam itu luar biasa kekayaan alamnya, tapi kita ini lemah. Nah, lemahnya di mana ini? Menurut buku Tata Baru Ekonomi Islam, ini buku tahun 2001 sudah, terbitan Malaysia. 93% perdagangan dunia itu dikuasai negara bukan muslim. 93%. Jadi kita itu hanya 7% bermain di perdagangan umat Islam. Dengan demikian negara muslim menguasai 7% dunia, padahal umat Islam berapa? 20% dari penduduk dunia, sekitar 1,2 miliar orang Islam. Idealnya paling tidak yang menguasai 20%. Bahkan lebih dari itu, karena apa? 70% sumber daya alam itu terdapat di negara-negara Islam. Minyak, tambang, segala macam di negara Islam. Dunia Islam memiliki 70% cadangan minyak. 70% gak gameng-gamet itu. Arab itu utamanya. Sumber alam terdapat di negara-negara Islam. Dunia Islam memiliki 70% cadangan minyak dunia, menguasai 30% sumber gas asli dunia. Negara-negara Islam memasok dan mensuplai 4,2% permintaan petroleum minyak dunia. Demikian pula peranan dan kiprah umat Islam dalam perdagangan di Indonesia masih sangat kecil. Ini Indonesia. Menurut para pengamat ekonomi, umat Islam yang berjumlah 85%, paling hanya menguasai sektor perdagangan 20%.
Nah, jadi timpang kan kita ini. Masih menurut catatan Oki di bukunya Menuju Tabaruk Ekonomi Islam, fenomenanya lemah kerjasama perdagangan itu terlihat pada data-data berikut. Ini negara ya yang hebat itu. Lebanon, Turki itu mengekspor mentega ke Belgia, negara Eropa, negara non-Islam. United Kingdom, Inggris dan sekutunya, dan negara-negara Eropa lain, Barat lainnya. Sementara negara Islam lainnya, Iran, Malaysia, Pakistan, Syria itu mengimpor mentega dari Barat. Pertanyaannya, kenapa kok tidak langsung diekspor ke negara Islam, bleng gitu. Nah, ini adalah kaitannya dengan deregulasi dunia, debirokratis dunia yang diatur sedemikian rupa, supaya mereka nggak bisa langsung mengimpor ke situ. Dikuasai betul sistem perdagangan, sistem tata niaganya itu, sehingga kita nggak bisa langsung mengekspor dari mereka, tapi kita mengekspor ambil dari negara-negara Barat, padahal sesama negara Islam. Aljazair mengekspor gas ke Prancis, sedangkan Prancis mengekspor ke Maghribi, negara Islam. Aljazair negara Islam. Mesir adalah pengekspor kain tela yang ke-10 terbesar di dunia, tetapi Aljazair, Indonesia, dan Iran mendapatkan kain itu melalui Eropa. Nah, ini ketimpangan pasar dunia. Jadi barang-barang produk kita ini diudek-udek dulu ke negara sekuler, baru kemudian ke negara Islam lagi. Nah, yang untung di negara sekulernya itu tadi itu. Aljazair, Mesir, dan Malaysia mengimpor tembakau. Tembakau ini mengimpor tembakau dari mana? Dari Kolombia, dari Greece, India, Filipina, dan Amerika. Sementara Turki dan Indonesia adalah pengekspor terbesar tembakau ke Eropa. Nah, kenapa kok nggak Indonesia langsung ke Aljazair? Begitu juga ada perdagangan kita ini yang kecil. Kebutuhan kaum muslim itu melalui sistem perdagangan negara Singapura dulu sebelum ke Jazirah Arab Saudi itu. Nah, ini termasuk kebijakan perdagangan dunia yang memang sudah termasuk di agenda mereka. Nah, Bapak sekalian, inilah ketimpangan negara kita. Karena waktunya sudah mepet, saya lanjut aja. Nah, sekalian, di negara kita sejak zaman penjajahan kita mengenal tidak yang namanya VOC. Masih ingat ya waktu pelajaran kita itu VOC, perusahaan Hindia Timur Belanda secara resmi bernama perusahaan ini didirikan adalah persekutuan dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia. Belanda menjajah kita itu hanya simbol sebenarnya, tetapi sesungguhnya yang menjajah itu adalah VOC, karena dia mengambil rempah-rempah, mengambil makanan di negara kita ini yang luar biasa, diboyong ke Eropa. Nah sekalian, ini di negara kita ya, kita tentu dengar namanya oligarki, namanya korporatokrasi. Oligarki itu apa? Supaya makin jelas. Oligarki itu bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di tangan segelintir orang. Kita kan dengar ini. Pemerintah ini atau pilpresan ini kan ada yang dibackingi oligarki, ada yang merasa tidak, kan begitu kan. Nah, oligarki ya ini, orang-orang ini mungkin atau tidak mungkin dibedakan oleh satu atau beberapa karakter seperti kumpulan para bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer. Ini oligarki. Oligarki selalu mewartai ragam kekuasaan, sehingga penguasa cenderung jadi boneka yang dikendalikan oleh oligarki. Oligarki itu intinya adalah menjadikan seseorang untuk menjadi boneka. Apakah Pak Jokowi oligarki? Pak sekalian menjawab dan lain sebagainya. Mengapa bisa begitu? Karena demokrasi yang feodalistik tidak butuh sokongan. Feodalistik. Demokrasi kita ini luar biasa feodalistik. Udahlah, feodalistik. Kalau nggak punya modal besar ya nggak bisa jadi, itu nggak bisa jadi.
ongkosnya sangat mahal itu. Nah, bagaimana perhelatan pilpres kita? Yang sudah muncul itu kan ada 3, ada Anies dan pasangannya ada Ganjar Prabowo. Pertanyaannya, apakah Anies terbebas dari unsur oligarki? Ayo coba dijawab. Terbebas gak kira-kira Pak Eko? Insya Allah tidak. Ganjar apakah terbebas dari unsur oligarkinya, para feodalnya? Kalau ini insya Allah iya kira-kira jawabannya. Jawabannya Pak Eko tapi kira-kira ngomong insya Allah. Apakah Prabowo juga begitu dari para feodalnya? Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya ini. Saya yakin di ruangan ini kira-kira mungkin 50% lebih ya, 50%, separuh ruangan ini kira-kira condong ke Anies, ya gak ya? Nah, naruh suara nih ya. Tapi apakah Anies juga terbebas dari unsur oligarki, feodalisnya, para feodalnya? Belum tentu. Nah, bisa ya, bisa tidak. Tapi belum tentu pastinya. Bapak sekalian, pilpres itu butuh duitnya triliunan untuk jadi. Triliun sudah. Duitnya sopo sakmono iki? Maka jelas duitnya feodal, para feodal. Feodal ini pun dikendalikan oleh para konspirasi dunia yang saya sebut dengan saya sampaikan di awal tadi itu. Para konglomerasi luar negeri ingin mengendalikan presiden di Indonesia, dia harus berinvestasi. Siapa yang nampani investasi di Indonesia ini? Para oligarki. Tapi para oligarki juga jangan disebut hanya condong kepada seseorang calon saja. Tiga-tiganya ini bisa ya. Ya. Cuman mungkin persentasinya ada yang lebih kecil. Nah, kalau sudah oligarki main, apakah orang-orang ini betul-betul bisa independen? Ah, itu tinggal nanti. Kalau kebablasannya jelas-jelas tidak bisa independen. Nah, kita tinggal mencari di antara 3 ini mana kira-kira yang lebih independen, tidak harus dikendalikan para oligarki. Nah, kalau sekedar ingin tahu, kalau Ganjar, kalau Prabowo, isok diraba-raba lah kira-kira. Jelas para oligarki bermain, para konglomerat, para pengusaha bermain di situ dan duit semua. Apakah Anies tidak? Ya ada. Kita tahu di belakang Anies itu juga ada Gatot Nurmantio bergabung di situ. Pak Din juga bergabung di situ. Gatot sama Nurmantio ini tidak bisa dilepaskan juga dengan namanya Tommy Winata. Tommy Winata ini adalah para pemain-pemain yang luar biasa. Apakah hanya Tommy Winata saja? Banyak pemain-pemain di negeri kita, banyak pengusaha. Apakah hanya 9 naga? Enggak, banyak lagi. Mau 9 naga ini masih dikendalikan oleh luar negeri seperti tadi itu. Nah, itulah. Ini konspirasi besarnya seperti itu. Maka dari itu kita juga sebagai rakyat, sebagai umat, jangan tertipu dengan pola-pola dan cara seperti itu. Nah, kita ini mencoba melakukan meminimalisir kira-kira siapa sing kira-kira keberbahayaannya tidak terlalu gitu loh. Gitu. Tapi jangan dianggap mereka itu malaikat semua, jangan. Dunia politik kok dianggap malaikat semua, gak bisa. Dunia politik gak bisa dianggap malaikat semua. Ini tampilannya baik luar biasa, tapi di belakangnya siapa itu pasti ada. Semua itu gak mungkin ada ceritanya calon presiden mau maju mandiri dengan duitku dhewe lho, ora ono ceritane. Duit tekondi, sementara rakyat sangat feudalistik. Nek dikei sangu, nek dikei amplop ya ora nyoblos. Lah duitnya sapa arep didar-darno? Bayari saksi sak Indonesia sak munaki duit sapa? Belum mobilisasi kampanye dan terusnya itu. Nah, kita mencari di antara 3 ini yang kemudian lebih minim resikonya. Kira-kira begitu, tapi jangan dianggap kemudian semuanya malaikat. Seperti malaikat, tapi cari yang lebih minim. Dan insya Allah siapa yang lebih minim itu koyokane pilihannya Pak Eko cocok. Nah, sekalian, saya kira itu yang
dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.